Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa sekalian rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini saya bisa hadir kembali di hadapan pemirsa untuk melanjutkan pembahasan 4 perkara. Yang pertama, kita harus merdeka dari dunia, kita juga harus merdeka dari nafsu, kita juga harus merdeka dari setan. Kali ini yang keempat, kita harus merdeka dari makhluk atau manusia. Maksudnya gimana pemirsa? Maksudnya kita harus merdeka dari manusia. Ada saat-saat tertentu, ada keadaan-keadaan tertentu, ada waktu-waktu tertentu kita jangan bergaul dengan manusia pemirsa. Sebagaimana ada sebuah hadis dari kitab Sirajul Thalibin pemirsa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Hadis ini termasuk hadis yang masyhur pemirsa, bahkan diriwayatkan oleh Imam Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini berbunyi annahu an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu, sesungguhnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, itu berkata, baina nahnu, ketika pada suatu kesempatan kita haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di kanan kiri kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzukirat, tahu-taunya disebut al-fitnah, fitnah. Faqala, maka kanjeng Nabi berkata, kanjeng Nabi bersabda, idza ra'aitum annasa marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha. Idza ra'aitum, ketika kalian semua melihat annasa manusia, marajat uhuduhum, sudah rusak janji-janji manusia. Ada sebagian ulama mengatakan sangat sedikit sekali sebab-sebab keberagaman mereka. Jadi dalam beragama, dilihat secara agama, niku sudah sangat sedikit. Kebanyakan dilihatnya dari selain agama. Wa khaffat amanatuhum, dan sudah sedikit kepercayaan nas. Ketika kepercayaan yang ada di manusia sudah tinggal sedikit. Wa kanu hakadha, dan manusia itu seperti ini. Wa syabbaka baina asabi, kanjeng Nabi kalau bahasa kita begini dah. Nah, itu menurut ulama memberikan isyarah bahwa sudah tumpang tindih antar manusia, bahkan sudah enggak jelas perkara keagamaan manusia.
Jadi apa yang terjadi di manusia kadang sudah bingung. Hukumnya itu bagaimana, secara agama itu bagaimana. Ketika Kanjeng Nabi SAW bersabda demikian, qultu, sahabat tadi berkata, yaitu sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ma asna'u inda dzalika, apa yang harus saya lakukan ketika peristiwa semacam itu. Ja'alani Allah fida'ak, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan diriku sebagai tebusan engkau ya Rasulullah. Qala, jawab Rasulullah atau jawab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitak, ilzam, tetapkanlah dirimu, baitaka, di rumahmu. Jadi suruh menetapi rumah, tidak usah keluar-keluar kecuali keadaan tertentu. Wa amlik alaika lisanak, dan jagalah atasmu lesanmu. Awas, lesan harus dijaga, jangan mudah ngomong, jangan mudah membicarakan hal-hal manusia, supaya manusia tidak menyakiti engkau. Wa khudh ma ta'rifu, dan ambillah apa yang kau tahu dari perkara agamamu, yang kau sudah tahu, ambil, lakukan. Wada' ma tungkiru, dan tinggalkan apa yang kau ingkari dari apa yang terjadi di kalangan manusia yang tidak bertepatan dengan syariat, harus kita tinggal. Wa alaika bi amril khassah, dan tetapkanlah dirimu dengan perkara khusus dirimu. Wada' angka amral amah, dan tinggalkanlah darimu perkara-perkara kebanyakan manusia. Ini hadis Rasulullah, hadisnya sahih pemirsa. Tentunya kita harus menyadari seperti yang disebutkan di sini pemirsa, wala tasyukka, jangan sampai engkau ragu, fi annahu sallallahu alaihi wasallam, di dalam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana arafa bima yaslulaka, itu lebih tahu apa yang bagus bagimu, fi zamanika, di dalam zamanmu. Tentunya Rasulullah lebih mengetahui apa yang bagus bagi kita pada zaman di mana kita berada. Wala ta'allal bil ilal akadzibah, jangan sampai kita membuat alasan-alasan yang bohong. Wala tukhadi nafsaka, kita jangan menipu diri kita sendiri. Jadi ketika situasi masyarakat kita, ketika situasi umat manusia sudah seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, satu, perjanjian sudah rusak, perjanjian sudah enggak dijaga, sangat sedikit kepercayaan mereka. Kalau keadaan masyarakat kita sudah demikian, kata Rasulullah, diamlah di rumahmu, jagalah mulutmu, ambillah dari agama yang kau telah tahu, tinggalkanlah apa yang kau ingkari dari perkara-perkara manusia. Tetapkanlah dirimu untuk mengurus perkara dirimu, tinggalkanlah darimu perkara orang-orang lain. Amrul amah, perkara kebanyakan manusia. Bahkan dalam sebuah khobar yang lain disebutkan, annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Rasulullah SAW qala berkata, zalika ayyamal harji, bahwa hari-hari fitnah itu ketika hari-hari harji. Apa hari-hari harji? Dijelaskan ay al-ikhtilaf wal ikhtilat,
ketika sudah banyak pertentangan dan banyaknya percampuran. Jadi kita sudah sulit memilah-milah mana yang tepat secara syariat agama, mana yang tidak. Ketika kita posisi sulit memilah-milah demikian, itulah saatnya fitnah. Qila wa ma ayyamul harji. Dikatakan apa itu ayyamul harji? Qala, beliau Rasulullah SAW bersabda, hina la ya'manu rajul jalisahu. Ketika seseorang sudah tidak merasa aman dengan teman duduknya. Jadi teman duduknya, pemirsa, orang yang begitu dekat, kita sendiri sudah tidak merasa aman dengan mereka. Itulah ayyamul fitnah. Ketika kita sudah melihat sekeliling kita demikian, maka ilzam baitak wa amlik alaika lisanak. Tetaplah di rumah, jaga mulutmu, ambil apa yang kau tahu dari agama, tinggalkan apa yang kau ingkari dari perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Khususkan engkau mengurus dirimu sendiri, tinggalkan perkara-perkara kebanyakan manusia, pemirsa. Itulah ada dua buah khobar, yang mana yang satu jelas dikatakan sahih, pemirsa. Terus kenapa dalam keadaan tertentu kita harus jangan bergaul dengan manusia? Menurut Imam Muzali, wa dzalika li amran. Sebab ada dua perkara. Ahaduhuma annahum yushhiluna ka ibadatillahi azza wa jalla. Yang pertama, sebab kebanyakan manusia itu mengganggu kita dalam beribadah kepada Allah. Karena kebanyakan manusia itu justru mengganggu kita, menyibukkan kita urusannya di samping urusan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu langkah pertama kenapa kita harus menghindari manusia. Ketika kita berteman dengan manusia, itu sudah mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemirsa, wa amal khoslatu tsaniyah. Adapun yang kedua, allati taqtadi at-tafarruda anin nas, yang mana mengharuskan kita untuk menghindar dari manusia. Fi hadza sya'n, di dalam inilah keadaan. Sebabnya kenapa yang kedua, annan nasa yufsiduna 'alaika ma yahsulu laka minal ibadah. Manusia itu kebiasaannya bisa merusak apa-apa ibadah yang telah kita hasilkan. Ibadah sudah kita lakukan sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, sudah dengan sebenar-benarnya, itu bisa rusak karena manusia. Illam ya'simillahu subhanahu bisababi ma ya'ridu min kibalihim. Andai kata enggak benar-benar dijaga oleh Allah dengan sebab apa yang datang dari arah-arah manusia, mintawa irya wa tazayyun, sesuatu yang mengajak-ngajak kita untuk pamer, memamerkan ibadah. Ketika ibadah mah bagus, ikhlas, tapi karena ada manusia akhirnya kita cerita-ceritakan supaya manusia pada tahu. Wa tazayyun, dan supaya berhias biar dikatakan bahwa kita orang baik. Itu sababiyah karena kita berteman dengan manusia. Ibadah yang tadinya sudah berjalan dengan ikhlas, dengan murni karena Allah, bisa rusak karena kita berteman dengan manusia dan enggak kuat menahan ajakan untuk riya atau untuk tazayyun, atau bahkan satu lagi sum'ah, supaya manusia pada tahu bahwa saya ini orang yang baru melakukan ibadah itu misal.
ibadah haji misal, sedekah misal. Nah, itu ada dua perkara yang mana menurut Imam Ghazali saat itulah keadaan demikianlah kita harus menghindar dari manusia. Yang pertama, karena biasanya manusia itu mengganggu ibadah kita. Yang kedua, karena ibadah kita yang sudah berjalan dengan ikhlas, dengan bagus, sesuai syariat, bisa rusak karena manusia. Kalau kita lihat diri kita pemirsa, menurut Imam Ghazali, seseorang itu dibagi dua pemirsa. Yang pertama, rajulun la hajata bil khalqi ilaihi fi ilmin wa bayani hukmin. Yang pertama, ada orang yang tidak dibutuhkan oleh manusia yang lain dalam hal ilmu, dalam hal menjelaskan hukum. Kayak kebanyakan kita, orang lain nggak butuh ke kita tentang ilmu, tentang keterangan hukum. Kalau posisi kita orang yang semacam itu tidak dibutuhkan oleh manusia dalam ilmu dan hukum, fal aula bihadar rajul at-tafarrudu anin nas. Maka yang lebih utama, yang lebih afdol, yang lebih hak bagi orang demikian itu at-tafarrud anin nas, menghindar dari manusia. Fala yukhalituhum, maka jangan sampai mencampuri manusia illa fi jum'atin, kecuali di dalam sholat Jumat, au jama'atin atau berjamaah, au idin atau sholat id, au hajjin atau haji, au majlisi ilmin atau majlis ilmu, bisunnah kelawan sunnah, au hajatin atau kebutuhan fi ma'isyah, di dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, la budalau min zalika, yang mana nggak bisa kita tinggalkan. Jadi kalau kita pemirsa termasuk golongan yang pertama, yaitu golongan yang nggak dibutuhkan oleh orang lain dalam ilmu, dalam hukum, itu lebih utama, lebih hak kita menghindar manusia, kecuali ketika berjumatan, ketika berjamaah, ketika sholat lebaran, ketika haji, atau ketika hadir di majelis ilmu, bisunnah, atau ketika kita melakukan aktivitas mencari rezeki dalam arti untuk bekal hidup. Itu kalau keadaan kita demikian pemirsa. Ada lagi kelompok orang yang kedua, wa amarrojul sani, adapun laki-laki yang kedua, farojulun yakunu qudwatan fil ilmi, yaitu seorang yang menjadi pegangan, panutan di dalam keilmuan agama Islam. Bihaitsu yahtajun nas ilaih, dengan sekira manusia-manusia itu membutuhkan kepadanya fi amri dinihim, di dalam perkara agamanya. Libayani hakin, satu untuk menjelaskan yang hak, aurodin atau untuk menolak ala mubtadiin, atas orang-orang yang melakukan bid'ah, au da'watin atau ngajak-ngajak ila khair, maring kebagusan, terhadap kebagusan, bifi'lin dengan pekerjaan, au biqaulin atau dengan ucapan, au nawi dzalik. Kelompok manusia yang kedua yaitu kelompok yang dibutuhkan oleh manusia dalam berpegangan terhadap ilmu agama. Orang yang demikian posisinya bagaimana pemirsa? Jadi dibutuhkan oleh masyarakat untuk masalah keilmuan agama, menjelaskan yang hak, menolak yang bid'ah, mengajak-ngajak terhadap kebagusan dengan perbuatan dan ucapannya. Fala yasa'u misla hadar rajul al-i'tizal anin nas. Kalau memang posisi demikian, maka nggak ada kesempatan baginya untuk meninggalkan manusia.
bal yansibu nafsahu bainahum, balik memposisikan, menempatkan dirinya di antara manusia. Nasihan li khalqillah, memberikan nasihat terhadap makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Zaban antinillah, zaban, betul-betul mencegah kebatilan, antinillah, dari agama Allah Ta'ala. Ketika ada kebatilan-kebatilan masuk ke syariat Allah Ta'ala, itu betul-betul bisa dicegah, betul-betul bisa dihentikan, betul-betul bisa dilarang supaya kebatilan tidak masuk ke syariat agama Islam. Mubinan li ahkamillah, bahkan menjelaskan hukum-hukum Allah Ta'ala. Itu kalau kita termasuk golongan orang-orang yang dibutuhkan masyarakat untuk ilmu agama, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan mereka. Bahkan kita harus siap di tengah-tengah mereka untuk memberikan nasihat kepada mereka, untuk mencegah kebatilan jangan sampai masuk ke agama Allah, menjelaskan hukum-hukum Allah terhadap manusia. Sebab pada sebuah riwayat, falaqad rawaina, maka sesungguhnya kami telah meriwayatkan an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, annahu, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, itu bersabda, idza zuharat, ketika begitu jelas al bid'ah, beberapa bid'ah, ketika bid'ah sudah jelas beredar di masyarakat, wasakata al alim, sementara orang alim diam saja, fa alaihi la'natullah, maka atas orang yang alim diam saja itu adalah laknat Allah. Jadi kalau bid'ah sudah merajalela, bid'ah sudah kelihatan di masyarakat, ada orang alim cuman diam saja, maka bagi orang alim itu laknat Allah. Insya Allah jelas pemirsa, walaupun secara ringkas, secara melompat-lompat dalam mengambil dari kitabnya. Memang pemirsa, ada sebuah hadis pemirsa. Hadis yang mengatakan, alaikum bil jamaah. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW menetapi jamaah. Fa inna yadallah ta'ala alal jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah atau rahmat Allah atau kebagusan Allah atau penjagaan Allah alal jamaah, itu atas jamaah yang begitu banyak dari golongan kaum muslimin. Wa inna syaitana dzibul insan, dan sesungguhnya setan itu serigalanya manusia. Ya'khudhu asyadah, setan itu bisa mengambil manusia-manusia yang menghindar, tidak bercampur dengan jamaah. Wan najiyah, yaitu yang menyendiri dari jamaahnya. Wal qasiyah, yang jauh dari jamaahnya. Wal fadhah, yang betul-betul menyendiri. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, ma'al fad, itu beserta orang yang menyendiri. Wa huwa minal isnan abdad, dan setan itu ketika dari dua orang, dia posisinya lebih jauh lagi pemirsa. Memang ada hadis demikian pemirsa, tapi oleh ulama diantaranya Imam Ghazali, hadis yang mengatakan bahwa kita harus menatapi jamaah kaum muslimin, sebab pertolongan Allah dan makna yang tadi saya sebutkan itu atas jamaah, dan sesungguhnya setan itu adalah serigala manusia.
Dia akan mengambil manusia yang menyendiri jauh dari jamaah. Bahkan setan itu berserta dengan orang yang menyendiri. Ketika dua orang, setan lebih jauh. Hadis itu pemirsa, itu dilarikan ke 3 wajah. Yang pertama, kita harus tetap menetapi jamaah kaum muslimin annau yakni bihi fiddin wal hukmi, di dalam beragama dan di dalam hukum. Kita jangan sampai keluar dari jamaah kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya alaikum bil jamaah bi alla tangqati anhum fi jumu'ihim wa jama'ati wa nawiha. Maksudnya kita menetapi jamaah kaum muslimin di dalam sholat Jumat, di dalam berjamaah dan yang lainnya seperti tadi pemirsa. Yang ketiga, annadzalika fi zamanil fitnah. Kita menetapi jamaah kaum muslim itu ketika bukan di zaman fitnah. Itu maksudnya hadis alaikum bil jamaah oleh Imam Muzali dilarikan demikian. Yang pertama, kita tetap harus sesuai dengan jamaah kaum muslimin dalam keberagamaan dan dalam hukum. Yang kedua, kita harus tetap dengan jamaah kaum muslimin dalam sholat Jumat, dalam berjamaah dan yang lainnya. Yang ketiga, itu kita tetap dengan jamaah kaum muslimin itu ketika di luar zaman fitnah. Itulah secuil keterangan pemirsa yang saya ambilkan dari kitab Sirajut Thalibin Syarah Minhajul Abidin juz 1 tentang mana saat-saatnya kita harus menghindar dari manusia supaya kita bisa mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan benar sesuai syariat Allah, dan supaya amal ibadah kita nggak menjadi rusak dengan sebab riak, pamer, sum'ah supaya didengar orang lain, tazayun yaitu supaya kelihatan bagus di hadapan manusia. Itulah sedikit pemirsa ya, berarti 4 macam kemerdekaan yang harus kita dapatkan sudah selesai pemirsa. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah yang baru seperti masalah iman dan Islam. Apa itu pengertian iman, pengertian Islam, apa itu persamaan iman dan Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tetapkanlah kami, saya dan semua pemirsa dan keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita semuanya. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam beribadah kepadamu dengan ibadah yang sesuai dengan syariat-Mu ya Allah, dan selamatkanlah kami dari gangguan-gangguan yang mengganggu ibadah kami kepadamu ya Allah, dan selamatkanlah ibadah kami dari riya, dari sum'ah, dan dari tazayun terhadap manusia. Jadikanlah kami orang-orang yang ahli takwa dan orang-orang yang Engkau bersamakan dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang siddiqin, dengan para syuhada, dengan para nabiyin ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.